Sudah kelihatankah? Belum, sayang. Belum. Iya. Sudah kelihatan, Bu? Iya, oke. Sudah, Bu. Ada, Bun. Sudah ada. Ya, nama PAUD Kegiatan hari ini pada jam ini, jam 1 siang ini sampai jam 2 nanti, kita akan sharing mengenai pengembangan kurikulum di satuan PAUD. Sebelum lanjut, nama kata saya katanya ya. Saya ingin berpengenalkan diri, nama saya Wiwi Suryandarini. Pendidikannya S2, mengajar di RA Bahrul Ulum. Kemudian apa lagi ya? Pengurus KKRA DKI, pengurus PD IGRA Jakarta Pusat, pengurus guru inspiratif ya, kemudian dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, dan juga narasumber beberapa pelatihan guru. Nah, ini kenapa sih kita ini harus mengenal pengembangan kurikulum seperti itu. Nah, disinilah pengembangan kurikulum saya coba untuk sajikan ke teman-teman, saya sampaikan dari literasi narasumber yang saya dapat juga, dan tujuannya untuk apa sih? Agar teman-teman ini dapat di sini nih, peserta memahami garis besar kurikulum merdeka, peserta memahami pembelajaran dan juga asesmennya, peserta memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka, kemudian peserta juga memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. yang kakak suruh ngisi itu. Nah, di RA ini di PAUD, tapi tak ada tambahan kalau di RA itu ada pengembangan proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin. Di situ perbedaannya antara PAUD, TK dengan RA. Mengapa kurikulum PAUD itu ada? Di sini pemerintah, ya, coba saya besarkan ya, biar teman-teman bisa melihat jelas. Di sini ranah pembangunan PAUD di Indonesia itu sampai dengan 2045 adalah ingin menjadi suatu kado 100 tahun Indonesia merdeka. Maka karena itu dari mulai 2011 ada gerakan nasional PAUD. Fungsinya apa? Agar benar-benar generasi muda Indonesia itu mampu menjawab tantangan zaman di era globalisasi ini. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, rupanya Allah memberi cobaan kepada kita, yaitu berupa krisis ya. Krisis pembelajaran di Indonesia berupa COVID-19. Nah, ini menjadi memperparah adanya suatu lost learning di Indonesia ya. Pendidikan Indonesia sudah mengalami kemunduran, ditambah lagi krisis pembelajaran, sehingga pakar-pakar pendidikan Indonesia itu berkumpul bagaimana supaya apa yang kita tujukan untuk 100 tahun Indonesia itu dapat tercapai seperti itu. Akhirnya teramulah kurikulum merdeka belajar ini. Nah, di sini ada kita bermain dulu ya. Di sini kita bermain dulu. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Orang buta mencari jalan. Coba teman-teman menutup mata, silakan menutup matanya. Seakan-akan teman-teman itu berjalan gitu ya, berjalan di suatu ruangan seperti itu. Apakah dapat terlihat ruangan tersebut? Apakah bisa, maksudnya bukan terlihat ya, udah pasti menutup mata tidak terlihat, tetapi apakah bisa teman-teman berjalan tanpa mata yang terbuka, matanya tertutup, kemudian juga tidak melihat apa-apa. Teman-teman ingin menuju suatu ruangan tapi belum tahu ruangannya itu di mana. Nah, itu pastinya akan membuat kita kebingungan karena kita tidak dapat melihat gitu loh. Nah, di sini sudah teman-teman sudah menutup matanya? Sudah. Coba menutup matanya? Sudah. Ya. Apa yang terjadi? Gelap, terang, apa gimana Kak? Gelap. Apa menutup mata semakin terang, apa menutup mata semakin gelap? Gelap, kalau jalan bisa nabrak. Iya, ya. Jalan bisa nabrak. Nah,
hubungannya apa sih Bu Wiwi ngasih gambar ini? Sebentar. Jadi harus berpegangan, harus ada yang membimbing. Ya, nah ini bagaimana perasaan teman-teman saat berjalan dengan tutup mata tadi Bunda udah menjawabnya. Kemudian ketika kita mengetahui kalau mata tertutup itu kita tidak bisa berjalan tanpa adanya suatu tuntunan, baik itu berupa arahan atau dari arahan mentor ya, atau kita sudah diberi petunjuk di sini nanti akan ada orang yang akan membimbing kita. Nah, itulah yang akan menjadi tuntunan kita menuju tempat tersebut. Lalu apa hubungannya sih dengan kurikulum? Apa yang Anda pahami tentang permainan tadi dan hubungannya dengan kurikulum apa? Coba ada yang mau di-sharing nggak curah pendapatnya? Oke, silakan Bunda Yanda. Bila ada yang mau menyampaikan, boleh raise hand atau menuliskan di chat. Yuk, silakan Bunda Guru. Ada yang mungkin mau berbagi? Oh, suaranya kecil. Bu Husnul, suara saya kecil ya, Bu Husnul? Ini Bun, terdengar sih, kalau di saya sih jelas Bun. Dengar ya? Ini ada yang bilang kecil. Tapi memang sinyal kurang bagus sih Bunda. Oh, baik. Jadi mungkin ada yang daerahnya kurang memungkinkan. Sudah jelas Bunda. Sudah ya jelas Bunda, ya Bunda Suhartati. Ya jelas ya. Bunda. Terima kasih Bunda. Bu Kris Yela, pedoman belajar dan bermain. Oke, silakan kepada Bunda Nur Aziza. Nanti selanjutnya Bunda Siti Aminah. Silakan Bunda Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas waktunya. Kalau melihat gambar tadi, kurikulum itu sebagai pegangan ya, kalau kita akan melakukan pembelajaran dan permainan bagaikan orang yang buta, nggak tahu mau ngapain gitu. Dan kita menggunakan metode yang amanah gitu. Itu sih menurut saya. Jadi kurikulum itu sangat penting sekali. Kalau di anak usia dini terserah mau pakai kurikulum yang mana. Apakah mau menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ataukah kurikulum K13 itu diserahkan pada lembaganya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Bunda Nur Aziza. Bagaimana Bunda Wiwi? Ya, ada satu lagi nih Bunda Aminah ya. Bunda Siti Aminah, ya silakan Bunda Siti Aminah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita melihat gambar tadi, kalau di kegelapan kita kan nggak bisa lihat. Kalau berjalan kita nabrak, jadi harus megang. Nah, jadi kalau untuk dihubungkan dengan kurikulum, seperti kita di PAUD, ya tentunya kita harus ada pegangan berupa kurikulum, karena kurikulum itu merupakan pedoman kita untuk menuju belajar, proses belajar mengajar. Nah, sekarang ini kan ada kurikulum Merdeka. Nah, kita masih pakai kurikulum 13, jadi disinambungkan dengan kurikulum Merdeka juga, supaya dalam proses belajar mengajar itu kita jadi terarah gitu. Jadi memang perlu untuk proses belajar mengajar di satu sekolah harus adanya kurikulum. Begitu Bunda. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, hebat-hebat. Kayaknya materinya nggak usah lanjut lagi nih. Udah semuanya udah bener kayaknya. Iya, jadi udah keren-keren ya Bunda ya. Alhamdulillah. Ya, bener ya Bunda Kris yang melalui chat WA-nya, kemudian Bunda Martina, juga Bunda Siti Aminah. Terima kasih atas curah pendapatnya. Betul banget, kita sebagai guru itu harus mempunyai pegangan kan, kurikulum tentunya ya, kurikulum sebagai pegangan kita, arahan kita mau ngapain nih dia, mau ngapain di sekolah gitu.
Kalau tanpa adanya pegangan atau kurikulum, kita tidak tahu, ngajar asal-asal aja gitu. Kita di sekolah ya, sedangkan di bimbel-bimbel aja mereka punya arahan. Nah, kalau misalkan kita di sekolah tidak punya arahan, tidak punya pegangan, yo anaknya mau dijadikan apa? Seperti itu. Kemudian kita lanjut ya. Nah, karena kita harus punya kurikulum, akhirnya pemerintah setelah pandemi ini kan kita ada tuh kurikulum darurat ya, kurikulum KTSP, kemudian ada kurikulum dengan pengembangan karakternya. Nah, pada kurikulum Merdeka ini semua lembaga satuan PAUD, baik TK, RA, SPS itu bisa memilih apakah mau memakai kurikulum 2013 tadi yang disampaikan oleh Bu Martina tuh 13 secara penuh, kemudian kalau pilihan kedua kurikulum darurat yaitu kurikulum yang 2013 tetapi lebih disederhanakan atau kurikulum merdeka gitu. Yang pilihan keempat itu tidak ada kurikulum, itu yang salah ya. Kita hanya punya pilihan 3. 1, PAUD bisa memilih kurikulum 2013 secara penuh. Yang kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka juga ada 3 ya. Ada 3 dimintanya gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau pilih salah satu, disilahkan ya. Isinya ditetapkan, dirembukan, disosialisasikan kepada orang tua. Mau apa nih kita kurikulum yang dipakai? Lalu arahnya sih kenapa harus ada perubahan kurikulum? Nah, ini arahannya agar kurikulum yang sebelumnya mungkin akan menjadi lebih fleksibel kepada lembaga PAUD. Kemudian materinya lebih esensial, memberi keluasan bagi para guru untuk menggunakan berbagai perangkat medianya, dan pastinya lebih aplikasi yang menyediakan berbagai referensi. Jadi teman-teman bisa mereferensi sumber belajar itu dari mana saja. Bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, bisa dari perpustakaan gitu ya. Mungkin ada juga dari Instagram yang kita bisa berikan kepada anak didik selama itu menjadi sumber belajar bagi anak didik kita. Hal yang ingin dicapai dalam kurikulum merdeka, pemerintah bermaksud untuk lebih mensederhanakan ya, kemudian agar guru-guru itu lebih merdeka, peserta didiknya juga lebih merdeka dalam mengeksplor dirinya, kemudian juga lebih relevan dan interaktif. Maksudnya apa? Lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui proyek ini memberikan kesempatan kepada peserta didik secara aktif untuk mengeksplorasi yang aktual. Misalkan saat ini lingkungan kita sedang dilanda banjir. Nah, kita bisa mengajak anak-anak itu membuat proyek proses terjadinya banjir. Bagaimana? Mungkin anak-anak itu kita gali ide-ide mereka, kita gali pengetahuan mereka, itu akan lebih baik daripada mereka harus melakukan hanya calistung aja, membaca tulis itu. Itu aja dalam kegiatan belajarnya. Nah, di kurikulum ini juga, kurikulum merdeka ini ada regulasi. Jadi nggak asal-asal dari pakar itu membuat kurikulum, tapi ada regulasi dari pemerintah, yaitu melalui Permendikbudristeknya nomor 5 tahun 2022, kemudian nomor 7 tahun 2022, kemudian juga 56 2002. Nanti teman-teman bisa membacanya. Ditambah lagi kalau dari Kementerian Agama itu 347 792 itu bisa dibaca dari KMA-nya ya, seperti itu. Nah, kenapa inilah menjadi suatu prinsip pembelajaran ya, prinsip dari Merdeka Belajar ini, yaitu prinsip pembelajarannya dirancang mempertimbangkan tahap perkembangan anak dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar. Jadi bukan kebutuhan ibu guru, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Lalu bagaimana dengan asesmennya? Prinsip asesmennya itu merupakan bagian yang terpadu dari proses pembelajaran. Jadi bu guru nggak usah susah-susah gitu. Ketika pembelajaran otomatis itu akan ada suatu asesmen ya, fasilitas pembelajaran dan penyediaan informasi yang holistik sebagaimana
guru, peserta didik dan orang tua dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Oh ini rupanya kalau misalkan dengan strategi pembelajaran dengan menggunakan metode, misalkan dengan metode metode bercerita ini nggak cocok di sini, kita ganti seperti itu. Itu bisa ya disosialisasikan dengan guru-guru yang lain agar topik yang kita bicarakan, topik yang kita laksanakan pada kegiatan-kegiatan anak dapat berjalan dengan menyenangkan dan bermakna. Nah, inilah struktur kurikulum ya, struktur kurikulum Merdeka Belajar, yaitu terdiri dari kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan intrakurikuler itu adalah dirancang, rancangan itu tertuang dalam capaian pembelajaran CP. Kalau dulu kita kenalnya KD ya, ketika kurikulum 2013 kita kenalnya KI, KD, kemudian indikator. Nah di sini di kurikulum Merdeka kita mengenalnya capaian pembelajaran dengan fase fondasi. Bermain bermakna mewujudkan merdeka belajar, merdeka bermain. Itu intinya di situ, perwujudan dari intranya. Kemudian kegiatan yang harus dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Bunda-bunda coba bayangkan ya, bayangkan anak-anak ketika di kelas itu yang salah satu guru itu memberi tugasnya melalui LKS. Kemudian yang salah satu guru lain mereka memberi kegiatan mengenal bahasa itu melalui kegiatan balok. Mana yang lebih menyenangkan oleh anak? Apakah dengan LKS atau dengan balok? Atau dengan media Luspat misalnya seperti itu. Silakan bunda-bunda. Mana yang lebih menyenangkan bagi anak? Apakah dengan LKS atau dengan media Luspat ketika mengenal bahasa? Bunda Wiwi mohon izin, suaranya sepertinya kurang jelas ya. Entah gangguan sinyal atau gimana, saya? Sebentar. Sekarang bagaimana? Nah, udah jelas, Iya. Oke, Bunda Nur Hazizah, raise hand. Ada yang bisa dibantu? Oke, terima kasih Bunda tadi kan menanyakan bagaimana dengan permainan dengan media Luspat ya. Alhamdulillah di sekolah kami itu sudah 3 tahun terakhir ini menggunakan Luspat. Jadi memang itu akan lebih apalagi usia anak 4-5 tahun. Itu sangat mengena sekali buat anak-anak karena kita itu menghindari namanya LK. LK itu sesuatu yang sangat membosankan ya. Karena anak-anak itu tidak semuanya harus bisa pegang pensil, harus pegang seperti itu, tapi kita murni menggunakan media Luspat. Itu sangat ini banget. Kebetulan saya di TK saya ngajak anak usia 4-5 tahun. Itu anak-anak inspiratifnya pasti akan terbuka sekali. Jadi 3 tahun ini sekolah kami menggunakan media Luspat baik kelompok A maupun kelompok B. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Salam. Iya Bu Nur Azizah, jadi kan anak lebih nyaman ya, lebih enak, lebih menyenangkan, dan pembelajaran itu lebih bermakna daripada mereka hanya diberikan LKS aja seperti itu. Dengan media media Luspat mereka bisa mengeksplorkan ya, mengeksplor apa yang mereka inginkan sih, Mbak. Kita hanya memprovokasi mereka aja. Nih kegiatannya ini silakan teman-teman biasanya kalau saya manggil anak-anak teman-teman ya, teman-teman bisa membuat sesuai dengan arahan guru, kita ada kalimat provokatifnya di situ. Ya, terima kasih Bu Nur Azizah. Lanjut. Nah, kemudian apalagi sih? Nah, ini dukungan kadang dukungan itu yang lebih banyak ketika Merdeka Belajar ini justru lebih banyak video gitu ya, saya lihat ya gitu. Karena lebih mudah mungkin ya, lebih mudah pengambilan, tetapi seharusnya ketika kita menginginkan literasi itu terjalin maksudnya terbangun oleh anak, justru sumber belajar itu
berupa buku lebih banyak gitu loh, berupa buku-buku yang menarik lebih banyak daripada video-video gitu. Karena apa? Video-video itu mereka biasa melihat gitu. Mereka kan di rumah juga pegang HP ya, pegang HP. Mereka bisa lihat video. Tetapi ketika di sekolah itu ada buku perpustakaan yang menarik bagi mereka, gambar-gambarnya bagus gitu. Nah itu akan menjadi motivasi mereka membangun keinginan mereka untuk berliterasi, baik literasi baca, literasi numerik seperti itu. Nah, lalu nih pelajar Pancasila. Ya, ini ada pelajar Pancasila mengacu pada standar STTPA-nya. STTPA-nya yang ke-13 dengan STTPA kurikulum Merdeka Belajar pun berbeda saat ini. Nanti selanjutnya alokasinya, alokasi belajar. Ya, alokasi belajarnya itu sekarang minimal 900 menit ya, minimal 900 menit. Bunda-bunda mau lebih lagi, lebih misalkan ada 1050 gitu. Silahkan, tetapi harus diperhitungkan daya tahan tubuh anak juga, dan apakah itu menyenangkan atau malah membuat anak boring di sekolah seperti itu. Tetapi ini di sini minimal 900 menit per minggu atau 180 menit per harinya. Lalu ada apa saja sih dari struktur kegiatan belajar di kurikulum Merdeka? Ini ada CP ya, CP-nya capaian pembelajarannya itu ya, termasuk dalam intra, kemudian penetapan tujuan pembelajaran. Jadi setelah CP baru penetapan tujuan pembelajaran, kemudian strateginya ya, strategi kegiatan bermain yang bermakna, mengeksplorasi, kemudian menggunakan buku-buku bacaan tuh ya. Jadi sumber-sumber itu diperbanyak, buku bacaan anak, bukan video literasinya gitu. Kalau video literasi kita bisa menjadi suatu kolaborasi dengan orang tua. Bunda besok akan ada kegiatan tanaman, dipersilakan melihat YouTube tentang menanam seperti itu. Nah itu nanti di sekolah kita bukunya gitu, buku perpustakaannya agar menarik anak-anak. Lanjut, nah ini profil pelajar Pancasila. Dari mana sih profil pelajar Pancasila? Ini dari Pancasilanya sendiri ya, yang 5 ya. 5 sila kelimanya, 5 sila tersebut, ketuhanan yang Maha Esa dan sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31, kemudian tujuan pendidikan nasional, Sisdiknas, visi pendidikan Indonesia. Ini sumbernya kenapa ada profil pelajar Pancasila pun akhirnya di intisarinya, kemudian dari UNESCO-nya juga profil manusia Pancasilanya ini kemudian akhirnya menghubungkan harus adanya profil pelajar Pancasila agar pelajar-pelajar Pancasila, agar pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya di situ persatuan Indonesia, mereka menjunjung persatuan Indonesia, mereka tidak menginginkan perpecahan, mereka inginkan kedamaian di dalam kelasnya, mereka saling merangkul sesama temannya walaupun berbeda agama. Nah itu keinginan dari kita semua. Apa aja sih yang ada di profil pelajar Pancasila? Ini kita pernah mengenal 18 karakter ya Bun, gitu. 18 karakter pernah kita dengar ya, gitu ya. 18 karakter. Nah ini, ya. Nah ini ada di dalam ranah profil pelajar Pancasila ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif ada dalam 18 karakter tersebut. Nah, ini nanti diturunkan kembali. Akhlak mulia itu seperti apa sih? Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada akhlak bernegara. Akhlak pada alam seperti mereka tidak buang sampah sembarangan sehingga tidak terjadi banjir. Kemudian akhlak kepada manusia, mereka menghormati yang lebih tua, menghargai yang sesamanya, seperti itu.
Bunda-bunda mohon maaf agak cepat mungkin ya karena waktu juga gitu insya Allah, tetapi tidak mengurangi esensi dari penyampaian ini. Kemudian ini capaian perkembangan dalam STTPA itu ada dalam Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022. Nanti Bunda bisa baca ya apa kemudian tiga elemen capaian pembelajaran apa saja sih? Di sini ada nilai agama dan budi pekerti, jati diri, kemudian dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Nilai agama kita pernah di K13 itu 6 ya. Nilai agama dan moral ya. Kemudian di sini jati diri. Bunda-bunda bisa baca di jati diri itu kitab ini ada di sosum dan motorik. Ya, di sosum dan motorik. Kemudian kalau dasar-dasar literasi, matematika, sains dan teknologi, rekayasa dan seni ini ada di bahasa, kognitif dan seni gitu. Nah, ini kita bisa belajar sambil sambil adanya pemantapan dari kurikulum merdeka yang benar-benar kita terapkan di sekolah seperti apa, karena ini terus ada perubahan Bun ya, terus ada perubahan. Masih yang disosialisasikan itu baru sekolah-sekolah penggerak gitu ya. Dan fasilitator penggerak itu membina dari sekolah penggerak tersebut. Nah, kita itu didapat dari aplikasi Kemendikbud, ya, kemudian juga dari link-link ya, link-link webnya seperti ini, seperti hari ini gitu. Apakah di sini ada yang sekolah penggerak ya, Bun? Ada yang sekolah penggerak kah di sini? Belum, Bun. Belum ya, insya Allah ya. Nanti 2024 semuanya sekolah penggerak karena wajib wajib sudah mengenal kurikulum merdeka, tetapi tidak tadi bisa memilih 1, 2, 3 itu mana yang Bunda mau pilih. Ya. Selanjutnya, nah, bila mana kita mau memakai KOSP ya, kalau di TK itu atau PAUD itu KOSP namanya, tapi kalau di RA namanya KOM, kurikulum operasional madrasah gitu. Kalau di PAUD dan TK kan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan gitu. Kalau di RA itu KOM namanya. Prinsipnya apa saja sih? Berpusat pada peserta didik ya. Kemudian kontekstual, esensial, akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika orang tua bertanya, Bu, kenapa sih harus bawa gelas plastik, botol plastik buat apa gitu? Nah, kita bisa menjawabnya gitu. Kegiatan hari ini kita akan menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah, Pak. Bapak ada botol bekas, silakan dibawa ke sekolah. Kita akan menggunakan untuk kegiatan anak. Nah, itu harus bisa menjawab sekolahnya. Jangan ketika kita meminta anak membawa botol bekas, kemudian mungkin kardus bekas, kita tidak bisa menjawab pertanyaan ibu orang tua. Nah, itu yang kurang bertanggung jawab dan ini dinamakan kurang akuntabel. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan siapa saja? Yayasan, kemudian pengawas atau penilik ya, kalau di PAUD penilik. Kemudian yayasan itu ya otomatis secara keseluruhan ketua yayasan, seksi bidang pendidikan seperti itu. Kemudian di sekolah kepala sekolah dan juga komite sekolah dilibatkan. Bagaimana proses penyusunannya? Gitu. Nah, proses penyusunannya seperti ini, Bun. Di sini ada kita karakteristik satuan pendidikan, ya. Kemudian lalu setelah menganalisis, membuat karakteristik apa aja yang ada di sekolah kita, baik lingkungan, karakteristik lingkungan, karakteristik peserta didik dan gurunya, kemudian sosialnya seperti apa, itu dituangkan dalam KOSP tersebut. Lalu yang kedua, penyusunan visi dan misi serta tujuan kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, rencana pembelajaran. Dan yang kelima adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional.
Karena itu ini salah satu dari kegiatan pengembangan profesional seperti hari ini, Bun, mengikuti seminar, mengikuti workshop, ya, mengikuti diklat. Ini bisa menjadi rencana kerja Bunda di KWSP tersebut dalam pembinaan pengembangan profesional. Lalu, kenapa sih perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Boleh saya minta tolong peserta membaca. Bu Nur Hasanah? Bu Nur Hasanah? Iya. Ya, Bun, hadir. Silakan. Minta dibantu baca yuk, Bun. Perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada murid untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek ini, murid memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti-radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga murid bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut, sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi murid untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih, Bun. Terima kasih Bunda Nur Hasanah. Nah, ini gambarnya jelas banget nih ya, mereka sedang mengerjakan proyek ya. Jadi pengalaman mereka dibutuhkan ketika mereka mempunyai kegiatan selanjutnya. Seperti kemarin itu mereka membuat pengalaman di sekolah, ada proyek membuat donat ya. Kemudian di rumah, jadi mama aku mau membuat donat seperti di sekolah. Jadi pengalaman itu mereka muncul gitu. Dan akhirnya menjadi suatu motivasi mereka, wah aku harus bisa nih lebih dari sekolah. Di sekolah aku bisanya membuat donat bulat aja. Nah, di rumah dia bereksplorasi bisa seperti itu. Donatnya segitiga ya gitu. Jadi memungkinkan pasti bukan memungkin lagi, pasti pengalaman pengetahuan yang didapat anak dari kita membuat proyek penguatan profil Pancasila ini. Apa saja sih yang ada di tema-temanya? Nah, tema-temanya di sini, aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, kemudian imajinasiku. Empat tema ini bisa Bunda lakukan dalam 1 tahun, atau bisa Bunda juga misalkan 1 semester hanya 1 boleh, 1 semesternya 2 boleh. Yang Bunda mampu laksanakan. Jangan membuat perencanaan tapi Bunda tidak melaksanakan, itu yang salah. Ketika Bunda semester 1 aku sayang bumi, nggak apa-apa gitu ya. Oh, kegiatan aku sayang bumi dihubungkannya nanti dengan topik apa nih gitu. Ini kan tema ya, tema proyek. Topiknya nanti pembelajaran apa yang kita mau kolaborasikan dengan proyek tersebut. Bagaimana membuat tahapan proyek, metode proyek ini? Ya, pertama ada tahapan persiapan. Bu Husnul kayaknya ada yang bocor ya? Oh enggak. Ya, Bu Siti Jatia Ulfa kayaknya. Oh iya, Bunda. Iya. Oke, sudah Bunda. Iya, baik. Terima kasih. Di sini ada tahapan metode proyek yang ada 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pengembangan, dan tahapan kulminasi. Tahapan persiapan itu kita mulai memilih dan mendiskusikan, menentukan topik proyeknya, tema proyeknya apa. Pada tahapan ini guru, orang tua juga bisa bersama-sama dengan anak untuk membuat proyek apa nih. Kemudian tahapan pengembangannya, bagaimana anak dapat melakukan kegiatan aktivitas pemecah masalah untuk menjawab pertanyaan dalam proyek persiapan, tahap persiapan tersebut. Lalu tahap kulminasi. Pada tahap ini anak
mendapatkan kelompok kecil ya, kelompok-kelompok kecil, kemudian masing-masing mereka mengkomunikasikan dan berbagi pengetahuan, keterampilan, hasil karya. Bahkan di sini ada muncul nanti leadership-nya anak. Karena apa? Kita dapat melihat ketika anak ada yang seperti mengarahkan, kamu yang ini ya, kamu yang nanti kamu yang membuat pola ini, kamu yang mewarnainya nanti, kamu yang membuat bunganya, itu akan timbul dengan sendirinya pada saat itu. Itu saya alami ya. Saya alami ketika RA saya melakukan proyek ini, tapi ini belum proyek pelajar Pancasila pada saat itu, tetapi dengan metode proyeknya. Itu 3 tahapan tersebut. Selanjutnya ini contohnya ya, contoh pembelajaran berbasis proyek nih, membuat miniatur rumah ya, membuat rumah Baiti Janati, mereka membuat rumah gitu bersama-sama. Lalu setelah itu kita mengadakan asesmen ya, asesmen. Teknik pengumpulan asesmen ini ada 4 cara, yaitu di kurikulum Merdeka Belajar, catatan anekdot, kemudian hasil karya, checklist, dan foto berseri. Ini nanti akan Bunda dapatkan juga di hari Jumat. Ya, di hari Jumat Bunda akan mendapatkan pendalaman penilaian ya. Kemudian pengolahan data ini pun nanti dikumpulkan untuk dianalisis untuk melihat apakah CP-nya itu tercapai pada saat pembelajaran. Gambar berseri seperti apa? Ini saya kebetulan punya teman satu kelompok ya gitu ya, membuat pengumpulan data foto berseri. Nah, ini bunda-bunda nanti juga akan mendapatkan kegiatan ini di hari Jumat juga kalau tidak salah ya, itu pengembangan media digital sebagai dukungan kita dari pelatih ini untuk bunda-bunda bisa melakukan teknik pengumpulan data melalui foto berseri. Ini bisa dilihat ya, mulai berkumpul, kemudian ibu guru menjelaskan kita akan menanam, sampai terakhir mereka selesai itu mencuci tangannya. Nah, di sini semua ranahnya, semua aspek, maksudnya semua aspek itu tercapai semua di sini ya. Ketika berkumpul membaca doa, aspek 6. Kemudian mau bekerja sama, aspek sosialnya muncul seperti itu. Ketika mereka menghitung bibitnya, kognitifnya ada. Kemudian mereka mengkomunikasikan kegiatan, bahasanya dapat. Ya, kemudian untuk keseniannya mereka dapat bagaimana agar tidak tanah itu tidak berantakan ya, dapat tidak tercecer, tapi langsung pada pot yang mereka akan tanami biji-bijian tersebut. Kebersihannya ini juga dapat, ini sudah termasuk. Nah, ini salah satu, ini adalah contoh dari KOSP ya, daftar isi dari KOSP. Bunda-bunda bisa lihat di sini. Yang pertama kata pengantar, yang kedua SK penetapan kurikulum dari lembaga, kemudian lembar pengesahan kurikulum. Lembar pengesahan kurikulum ini dari yayasan, kemudian dari pengawas juga, kemudian dari komite juga ya. Kemudian terdiri dari apa saja? Ada karakteristik PAUD, kemudian visi, misi, tujuan. Bila visinya 3, berarti misinya pun 3, tujuannya 3. Jangan ketika Bunda membuat visinya ada 4 visi, tetapi misi yang diturunkan hanya 3, itu perlu dipertanyakan tuh ya. Kemudian tujuannya juga harus mengacu pada misi. Misinya ada 3, berarti tujuannya pun ada 3. Lalu pengorganisasian pembelajaran. Rencana pembelajaran yaitu terdiri dari tujuan pembelajaran dan elemen capaian pembelajaran, kemudian pengaturan beban belajar. Selanjutnya pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang ke-8 penutup, di sini ada lampir-lampirannya, ada program tahunan, kemudian juga kalender pendidikan,
jadwal aktivitas pembelajaran, peta konsep, rencana pelaksanaan pembelajaran harian, nanti Bunda-Bunda akan dapatkan juga asesmen foto berseri sebagai dokumentasi dan juga SOP. Masya Allah, luar biasa nih, padat ya Bunda materinya. Iya. Semangat. Wiwi mengingatkan untuk waktu tinggal 5 menit lagi ya. Iya, baik teman-teman, ini kok tidak bisa ya. Ini ada ngeheng saya. Ya, di sini sebagai penutup dari materi saya, nanti insya Allah bisa tanya jawab, mungkin 1 atau 2 orang ya. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan 1 kunci, yaitu seorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Jadi, belajarlah, wahai pendidik, jangan lelah untuk belajar. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Masya Allah. Kita berikan aplaus untuk Bunda Wiwi Suryan dari Masya Allah. Keren. Baik Bunda, tadi dipersilakan untuk yang mau bertanya, mungkin 1-2 orang, monggo raise hand atau mau menuliskan di chat, silakan. Ya, silakan Bunda Dede Kurniasi. Oh enggak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Atau kan ini tadi hujan? Ada yang jelas? Kenapa? Atau bingung? Oh ya, Bunda Nur Azizah lagi. Bunda Nur Azizah. Wah, ini kalau lagi pelatihan ini keaktifannya luar biasa nih. Iya, betul banget. Bunda Nur Azizah. Ya oke, maaf ya bunda-bunda yang lain, bukannya saya tidak memberi kesempatan, cuman ini menarik sekali bagi saya karena memang sekarang lagi ngetrennya kurikulum Merdeka Belajar. Saya sudah pernah berapa kali ya saya mengikuti implementasi Merdeka Belajar, bahkan sudah mendapat sertifikatnya. Nah di sekolah saya kebetulan itu sih kesepakatan dari guru-gurunya ya, apakah akan menggunakan Merdeka Belajar ataukah tidak gitu, karena memang harus ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Awalnya saya mengira Merdeka Belajar itu adalah untuk guru-guru penggerak aja. Ternyata tidak, semuanya boleh menggunakan Merdeka Belajar, dan tahun 2023 semuanya sekolah harus menggunakan Merdeka Belajar. Yang saya tanyakan sebenarnya bukan itu, saya tanyakan ini ada istilah guru inspiratif. Jadi saya bingung, ini ada lagi ya, ada guru penggerak, ada guru inspiratif. Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, alhamdulillah komunitas guru inspiratif ini ada sebelum ada guru penggerak. Gitu. Ada sebelum ada guru penggerak. Hanya saja kalau guru inspiratif, komunitas guru inspiratif ini kan bukan dari ranahnya Kemendikbud, gitu. Tetapi berdiri sendiri. Alhamdulillah dari sekitar 400 ya Bun ya, 400. Udah 4 tahunan. 400 yang mengenal guru inspiratif ini pernah dari teman-teman salah satu, kemudian kebetulan kita ada 3 grup WA ya, 3 grup WA. Di grup WA 1 itu beliau termasuk dalam guru penggerak gitu. Ke dalam guru penggerak kemudian ditanya oleh salah satu penguji, komunitas apa yang paling berjasa gitu. Berjasa dalam meningkatkan kompetensinya dia gitu. Lalu dia jawab komunitas guru inspiratif gitu. Mereka pun bingung gitu ketika ditanya komunitas guru inspiratif yang mana ya? Pendirinya Bu Wiwi Suryandari ini bingung lagi karena memang kita memfasilitasi teman-teman seluruh Indonesia untuk mengenal, apalagi terutama untuk teman-teman yang jarang terjamah dalam pelatihan itu
kita fasilitasi Bun. Kayak kemarin kami itu ke Lebak ya, ke Kampung Bayah ya, ke Kampung Bayah. Dari kita naik kereta itu dari Rangkas Bitung, stasiun Rangkas Bitung masih 3 atau 4 jam lagi ke sana. Itu jarang terfasilitasi untuk kegiatan pelatihan gitu. Dan kami sudah membuat kegiatan-kegiatan kayak di tahun 2019-2020 kemarin itu mengadakan Zoom pertemuan sampai 13 materi setahun dua kali mengadakan. Nah, alhamdulillah respon teman-teman sangat baik sekali dan saya pun turut senang gitu ya, turut senang karena apa? Ini menjadi kita kumpulan guru yang mau berbagi, intinya di situ. Komunitas Guru Inspiratif adalah kumpulan guru yang mau berbagi. Bu Wiwi, saya punya kelebihan di PowerPoint, saya ingin berbagi. Yuk, nanti kita fasilitasi dengan 3 grup tersebut, kita kumpulkan seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman trainer saya pun mau berbagi ya, mau berbagi lagi. Pada saat itu dosen UIN ya Pak Ferdinand, kebetulan trainer tingkat nasional pun berbagi mengenai materi dia The Great Teacher. Intinya di situ Bun, kita KGI itu Komunitas Guru Inspiratif adalah kumpulan guru-guru yang ingin berbagi dan haus ilmu dan mau belajar. Gitu. Silakan monggo siapapun bisa ada di Guru Inspiratif. Itu aja Bun yang bisa saya jawab. Keren Bunda Wiwi. Ya, terima kasih atas Guru Inspiratifnya. Bunda mau bergabung ntar kita kasih linknya di grup. Insya Allah. Ya, silakan. Masya Allah. Luar biasa ya Bunda ya. Jadi yang bisa ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan ketika sudah tidak ada nanti gitu ya. Iya, intinya di situ. Banyak jariah ya. Baik, terima kasih Bunda Nur Aziza yang sudah bertanya. Dan selanjutnya, satu lagi boleh Bunda Wiwi? Oh boleh, silakan. Ini sudah satu lagi, nanti kan ke Bunda ini ya, Bunda Fitri ya? Bunda Siti Aminah. Ya, Bunda Siti Aminah. Karena di chat juga ada beberapa pertanyaan Bunda Wiwi, ada 2 pertanyaan yang nanti mungkin bisa dibahas sedikit gitu ya. Di sisa waktu. Oke, silakan Bunda Siti Aminah. Ya, terima kasih Bunda Wiwi dan Bunda Husnul Khotimah. Begini, kita ini kan sekarang ini kan lagi dihadapin dengan kurikulum merdeka, berarti anak merdeka belajar, merdeka bermain. Hujan kayaknya langsung banjir deh. Anak belajar itu 900 menit ya Bun. Bisa langsung banjir. Ya Bun. Iya Bunda, 900 menit betul. 900 menit. Nah, yang saya mau tanyakan ini, kita kan di kelas itu kan ada 3 kelas, kelas PG, kelompok A, kelompok B. Nah, usia yang untuk 900 menit per minggu ini usianya berapa? Kemudian yang 180 menit per hari atau tadi disebutkan 5 hari ya? Nah, di usia berapa tuh Bunda Wiwi? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bun. Bila melihat panduan, melihat rujukan dan melihat regulasi dari pemerintahnya, itu kurikulum merdeka itu untuk anak usia maaf kalau misalkan salah tolong dibantu ya. Itu adalah usia 4 sampai 5 tahun. Itu menjadi fase pondasi Bunda, fase pondasi di mana bukan untuk anak playgroup ya, bukan untuk anak playgroup, lebih tepatnya itu kalau misalkan kita di kelompok itu kelompok B. Kelompok B berarti ada yang 5 sampai 6 tahun ya Bun ya? Iya. Untuk berarti PG enggak, untuk A enggak, ini yang untuk B dulu. Kalau yang kelompok playgroup itu terlalu kecil ya Bun ya, kalau diajak bermain pakai alat-alat gitu. Jadi usia 4, 5, 5, 6. Oke Bunda, terima kasih. Sama-sama Bunda, sehat selalu Bun.
Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Ya, ini ada chatnya untuk tema pembelajaran. Apakah sama? Oh, ini ada meralatnya Bu Nur Hasanah. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, di kelompok B ya. Tadi saya betul menjawabnya ya, kelompok B ya. Kemudian untuk tema pembelajaran dan tema proyek berbeda ya. Berbeda banget Bunda. Kalau tema pembelajaran nanti ketemunya di kurikulum belajar itu namanya topik dan subtopik. Kemudian kalau di proyek ketemunya tema, seperti itu. Ya, ketemunya tema. Jadi misalkan kita ada 17 minggu ya, kemudian Bunda pakai 17 minggu. Nah, di minggu keberapa nih Bunda mau mengerjakan proyeknya? Boleh pakai 1 bulan, 4 minggu berarti atau hanya mau 3 minggu aja, berarti yang terpakai untuk pembelajarannya Bunda itu 14 minggu dan untuk proyeknya 3 minggu. Seperti itu. Beda banget Bunda. Kalau proyek pelajar Pancasila yang tadi 4, Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, kemudian yang 4 tadi ya, nanti slide-nya akan saya berikan. Kemudian juga di sini sebentar, Bu Wiwi kasih lagi. Ini ya. Nih, ya. Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama, dan Imajinasiku. Itu proyek pelajar Pancasila. Tetapi kalau topik, Bunda bisa pakai kegiatan topik yang biasa Bunda laksanakan, seperti itu. Topiknya apa? Keseluruhannya. Jadi berbeda sekali antara tema pembelajaran dan tema proyek pelajar Pancasila. Seperti itu. Nanti kita teruskan di grup ya, bila masih belum puas ya gitu. Nanti insya Allah kita berbagi lagi di grup. Materi akan di-share. Iya, materi akan saya share Bunda. Akan saya share materinya nanti di grup. Demikian Bu Husnul yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih banyak Bunda Wiwi Suryaniarini, Masya Allah. Luar biasa ya Bunda ya, ilmunya berkah. Dan baik Bunda, karena mengingat waktu, karena kita harus berbagi dengan materi yang lain. Jadi nanti kalau misalkan Bunda masih belum puas dengan masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke Bunda Wiwi, nanti boleh lewat chat ya, atau misalkan lewat WA. Baik Bunda, terima kasih. Mungkin ada Bunda Husnul, izin tadi ada yang ya, siap. ada yang screenshot kah? Ada, saya screenshot Bunda. Udah banyak Pak baik. screenshot, nanti boleh disampaikan. Mungkin sekali lagi kali ya. Oke, tunjukkan gambar terbaiknya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, nanti boleh dikirim ke kelompoknya. Oh ya, ini banyak juga yang baru buka kamera nih. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas. Oke, terima kasih Bunda Rini, Masya Allah luar biasa materi kita hari ini. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Bunda Wiwi. Jadi tidak usah tidak usah disimpulkan karena materinya daging semua dan sebenarnya 1 jam nggak cukup untuk materi ini ya Bunda ya. Tapi karena nggak apa-apa nanti Bunda-Bunda bisa baca dari berbagai literatur, dari berbagai sumber. Selanjutnya akan ada materi berikutnya yang tidak kalah menariknya. Kita terima kasih ya Bunda Wiwi atas materi hari ini. Ada closing statement-nya? Closing statement ya? Oke. Pantun. Pantun. Mungkin ada pantun. Nuri bercendrawasih kalau saya. Burung Nuri bercendrawasih. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Wiwi, Masya Allah. Baik Bunda, demikian materi yang disampaikan ini. Oh ini aja Bunda Nurul, jadi guru jangan capek untuk belajar, teruslah belajar karena kita ialah yang mengajar untuk peradaban dunia. Mantap.
Mantap ya Bunda Guru ya. Sebenarnya ini loh Bunda, ini menarik sekali, ini banyak banget yang belum kita kenal gitu ya. Ada yang dari TK, ada yang dari PAUD, ada yang dari mana aja nih RA gitu ya. Sebenarnya kalau waktunya panjang bisa kita kenalan lebih dekat lagi karena kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tapi karena waktunya sangat mepet sekali dan mudah-mudahan besok selama 3 hari ini Bunda lebih bisa mengenal satu sama lain. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di praktik selanjutnya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husnul, Materi Ya. moderatornya. Bunda Ineke ya? Ya, 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 silakan Bunda ya. Ineke. Recordingnya. bisa di apa?